Soal pertama, sebuah sepeda motor dari keadaan diam kemudian bergerak sehingga setelah 25 sekon, kelajuannya menjadi 72 km per jam. Maka percepatan sepeda motor itu adalah, jawabannya yang saya pilih yaitu 0,80 m per s pangkat 2. Cara menjawabnya yaitu, ubah kecepatan dari km per jam ke m per s. Lanjut, 72 km per jam sama dengan 72 kali 1000 m per 3600 s. Sama dengan 20 m per s. Hitung percepatan menggunakan rumus A sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu sama dengan kecepatan akhir kurang kecepatan awal per waktu. Masukkan nilai ke dalam rumus. A sama dengan 20 m per s dikurang 0 m per s per 25 sekon. Sama dengan 20 per 25 m per s pangkat 2 sama dengan 0,8 m per s pangkat 2. Jadi percepatan sepeda motor tersebut adalah 0,80 m per s pangkat 2. Lanjut di soal kedua, saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka di situ saya menjawab percepatan benda sama dengan 0. Karena percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Jika kecepatan tetap, tidak ada perubahan kecepatan sehingga percepatan adalah 0. Maka itu saya memilih jawaban percepatan benda sama dengan 0. Next, ke soal yang ketiga. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan rata-rata 80 km per jam selama 60 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah, saya menjawab 80 km. Waktu dalam jam 60 menit sama dengan 1 jam. Gunakan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Masukkan nilai jarak sama dengan 80 km per jam dikali 1 jam sama dengan 80 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 80 km. Lanjut ke soal yang keempat. Yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah, di situ saya menjawab benda jatuh. Karena benda jatuh mengalami percepatan konstan akibat gravitasi, sehingga kecepatannya berubah secara beraturan, maka itu saya memilih benda jatuh. Lanjut soal yang kelima. Budi berlari dengan kelajuan 6 m per s. Berapa selang waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari sejauh 1, km? Di situ saya menjawab 250 sekon. Ubah jarak dari km ke meter. 1,5 km sama dengan 1,5 kali 1000 meter sama dengan 1500 meter. Gunakan rumus waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Masukkan nilai. Waktu sama dengan 1500 m per 6 m per s sama dengan 250 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan Budi untuk berlari adalah 250 sekon. Next, soal ke-6. Jarum speedometer pada sebuah mobil menunjukkan angka 60. Berarti di situ saya menjawab kecepatan mobil 60 km per jam. Speedometer mengukur kecepatan sesaat mobil, bukan kelajuan rata-rata atau jarak yang ditempuh. Maka itu di situ saya menjawab kecepatan mobil 60 km per jam. Lanjut ke soal yang ketujuh. Seorang berlari selama 10 sekon. Posisinya berubah dari 30 meter menjadi 50 meter. Kecepatan rata-rata orang berlari tersebut adalah, di situ saya menjawab 2 m per s. Gunakan rumus kecepatan rata-rata. V sama dengan kecepatan rata-rata per kecepatan waktu. Masukkan nilai. V sama dengan 20 meter per 10 sekon. Sama dengan 2 m per s. Jadi kecepatan rata-rata yang tersebut berlari adalah 2 m per s. Selanjutnya soal yang ke-8. Sebuah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan 30 m per s mengalami percepatan tetap selama 5 sekon sampai mencapai kecepatan akhir 50 m per s. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah, di situ saya menjawab 4 m per s pangkat 2. Gunakan rumus percepatan.
A sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu, sama dengan kecepatan akhir kurang kecepatan awal per waktu. Masukkan nilai ke dalam rumus. A sama dengan 50 M per S dikurang 30 M per S per 5 skon sama dengan 20 M per S per 5 skon sama dengan 4 M per S pangkat 2. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut adalah 4 M per S pangkat 2. Next, di soal yang ke-9, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jarak yang ditempuh benda selama 10 skon adalah, di situ saya menjawab 100 meter. Konversi kecepatan dari km per jam ke m per s, 36 km per jam sama dengan 36 kali 1000 meter per 3600 skon sama dengan 10 m per s. Gunakan rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Masukkan nilai. Jarak sama dengan 10 m per s kali 10 skon sama dengan 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda tersebut adalah 100 meter. Lanjut di soal yang terakhir. Suatu benda dikatakan bergerak apabila, di situ saya menjawab, kedudukan benda berubah terhadap benda lain. Karena gerakan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu objek terhadap titik referensi selama waktu tertentu. Maka itu saya menjawab kedudukan benda berubah terhadap benda lain.